Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Masih bersama di channel Asuk Sobo Deso. Berkaitan dengan hari ini, saya berada di Desa Blaru. Desa Baru berkaitan dengan kegiatan proyek sarana prasarana kegiatan untuk melaksanakan pembangunan rabat beton. Berkaitan dengan ini, saya hadir di satu titik di lokasi yang mana dibangun jalan rabat beton. Saya bersama dengan ahlinya, ini bapaknya perencana Desa Baru ini, sebelah saya ini. Dengan santainya dalam proses pelaksanaan ini memang butuh rencana yang pas berkaitan dengan kegiatan pembangunan jalan ini. Dari sini nanti kita akan berbincang membahas bagaimana teknis ataupun kegiatan yang berjalan untuk proses pembangunan jalan rabat beton ini dengan Bapak Gustam Effendi, yang mana dia adalah kaur perencana atau kaur pembangunan di Desa Blaru. Maka dari itu, berkaitan dengan apa yang menjadi komposisi pelaksanaan sampai terjadinya kegiatan pembangunan, mari kita simak sejenak dan kita saksikan dan kita dengarkan seksama bagaimana proses ini bisa berjalan dengan baik sehingga menghasilkan pembangunan karakter ataupun hasil yang maksimal dari bangunan ini. Baik, langsung saja pemirsa, kita simak penjelasan berkaitan dengan kenapa Desa Blaru menggunakan atau memilih jalan rabat beton atau cor ya, yang dimasukkan di dalam molen kemudian dibuat jalan. Ini akan dijelaskan, dipaparkan oleh Bapak Gustam selaku kaur perencana atau pelaksana di Desa Baru. Monggo silahkan Bapak Gustam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, setengah siang. Kembali di sini sesuai dengan pertanyaan Pak Asipudin Sobo Desa. Di sini Desa Blaru sejak 2016 itu memilih jalan untuk sapras desa, khususnya di jalan lingkungan ataupun jalan yang masuk, bukan jalan poros desa, itu memilih jalan bentuk rabat beton. Jalan rabat beton ini kita pilih dengan K125. K maksudnya di sini adalah karakteristik 125 dengan ketebalan 15 cm. 15 cm atau sama dengan 0,15 meter. Rabat beton ini yang K125 ini mempunyai komposisi takaran 1 semen, 3 pasir, dan 5 batu pecah ukuran 23. Kenapa kita memilih ukuran 23? Karena sesuai dengan petunjuk teknis dari pendamping desa yang menginginkan, yang menganjurkan supaya rabat beton untuk jalan lingkungan kita memakai split atau batu pecah 23. Maksudnya batu pecah itu mempunyai pecahan 3 sisi, jadi bukan 2 sisi atau 1 sisi. Nah, kalau hanya pecahan 1 sisi berarti itu batu pelonto, bukan batu pecah. Oke. Nah, untuk menakar takaran tadi 1 semen, 3 pasir, dan 5 batu, kita memakai dolak. Yang mana dolak ini mempunyai ukuran atau dimensi sebagai berikut. Lantai dasar itu 2 papan yang ukurannya 20 cm digabungkan menjadi 2 menjadi 40, jadi lebarnya 40. Setelah dipaku itu nanti menjadi 3,6. Jadi lebar dasar dolak ini ada 36 cm dengan panjang 56. Kemudian tinggi dolak sisi kanan dan sisi kiri itu 20 cm. Nah, kemudian untuk membentuk dolak ini, ujungnya kita potong miring
atau bagian depan kita potong miring Pekes gitu sehingga sehingga panjang menjadi 38 cm, namun panjang di bawah tetap 56 meter. Itulah yang kita pakai untuk komposisi K125 rabak beton. Berarti campurannya tadi satu semen, kemudian tiga pasir dan 5 batu pecah. Itu berarti komposisi K125. Oke. Dan perlu dibuat catatan bahwa selama ini Desa Belaru hanya memakai semen tipe 1, yaitu semen Gresik dengan ukuran 40 kg. Oke. Berarti selalu bermerek semen Gresik. Ya, oke. Terus dilanjut, Pak. Nah, kemudian agar komposisi mortar atau luluan ini merata, Ya. nah, ini ada petunjuk teknis dari pendamping desa, itu menyarankan bahwa yang kita masukkan ke dalam molen terlebih dahulu adalah batu pecah 23. Yang dimasukkan molen batu-batu dulu ya. Batu dulu, 23, batu dulu. satu kotak. Nah, kemudian Masuk. di air. Ya, air. Nah, setelah itu pasir Oke. dan terakhir semen. Semennya. Justru semen malah terakhir. Nah, terakhir semen. Oke, baru Dengan diaduk dalam molen. air kira-kira sekitar 30 sampai 31 liter per satu molen per satu sak. Oke, itu berarti Atau kadang-kadang secukupnya, barangkali karena pasirnya kering ataupun setengah basah, itu akan berubah lagi kadar air yang kita masukkan. kalau ditakar pakai timba kira-kira berapa timba? Kalau timbanya itu 5 liter, nah berarti hanya 6 timba. Oh, nama itu lebih memudahkan untuk mengingatkan begitu. Oke. Terus kemudian mungkin ada hal lain? Nah, kemudian jalan rabak beton ini, sebagaimana yang dipraktekkan desa-desa seluruh Indonesia barangkali, itu biasanya nggak full. Jadi kalau misalnya lebar jalan itu 3 meter, barangkali di tengah itu dikasih yang nggak dicor itu sekitar setengah meter. Oke, Itu biasa banyak yang mempraktekkan seperti semacam itu. sekat itu ya, Semacam semacam sekat. ada sekatnya. Nah, dan biasanya tengah-tengah itu diisi dengan batu pecah. Oke. Namun di Desa Belaru itu memakai sistem rabak beton full. Oke. Nah, dengan memakai detalase, memanjang dan memotong. Gunanya agar kalau tanah itu bergerak, itu nggak sampai pecah memanjang, tetapi hanya terbatas di kotak-kotak yang sudah disekat dengan detalase memotong tersebut. Kemudian kalau misalnya jalannya itu 3 meter lebarnya, Ya. maka setiap sekatnya itu bentuknya persegi panjang, panjangnya 2 meter, kemudian lebarnya 1,5. Jadi Kalau total volume per kotak itu 3 meter persegi. Oke, satu kotaknya 3 meter persegi, 2 meter yang Memanjangnya kemudian 1,5 ke ini. tengah itu ya lebarnya. Oke, itu berarti nanti memang tujuannya itu biar retak ketika baik kendaraan besar maupun tanah bergerak, yang pecah tidak hanya langsung menyeluruh gitu, tapi hanya cukup satu kotak itu tadi, sehingga dalam perawatannya lebih mudah. Gitu. Oke, mungkin kaitannya dengan pemasangan sekarang atau bahkan teknisnya seperti apa, Pak? Kaitannya dengan papannya harus bagaimana sistem praktiknya di lapangan. Nah, itu Jadi nanti untuk pemasangan bagesting, jadi sebelum bagesting dipasang, terlebih dahulu kita mengatur bentuk jalan. badan jalannya. Badan jalan, Oke, kita badan bentuk. jalannya. Ya. Setelah rata, itu biasanya kita kasih urukan pasir setebal 5 cm. Ini gunanya agar mortal luluan itu nggak langsung menyentuh tanah, tetapi dibatasi dengan pasir uruk. Pasir uruk. Nah, dengan demikian kalau tanah ini bergerak yang di bawah,
itu cor-coran yang ada di atasnya itu nggak ikut bergerak. Oke. Sehingga untuk mengurangi pecah yang lebih parah. Kayak dilemei pasir. Ya. Jadi bahwa dalam pengaduan mortar atau luluan dengan memasukkan terlebih dahulu batu pecah, disusul pasir kemudian semen, supaya tampak bagus luluan ini, itu betul-betul bagi pemegang molen ini harus selalu melihat kondisi aduan yang ada di dalam molen. Manakala masih muncul butiran-butiran pasir, berarti aduan mortar ini belum matang. Nah, manakala tidak muncul lagi butiran-butiran pasir, berarti luluan atau mortar ini siap untuk dipasang. Nah, oke, siap. Baik, kita nanti akan sedikit melihat praktiknya seperti apa di lapangan. Nanti kita berada di lokasi untuk melihat dan mereview seperti apa dalam proses pembangunan ini. Salah satunya nanti kita juga melihat bagaimana pemasangan di papan, pengecoran di molen, bahkan radukan-radukan seperti apa akan kita lihat di lapangan saat ini juga. Tadi proses itu yang memegang molen harus tahu komposisi keadaan radukan yang ada di dalam molen, gitu ya. Jadi matang dan tidaknya itu harus tahu. Ya. Maka dari itu, oke, kita setelah mengikuti penjelasan tersebut akan kita lihat bagaimana fakta ataupun praktek di lapangan yang sedang berlangsung saat ini. Mari kita ikuti. Kita ini dengan K125 tingginya 15 cm. Oke, 15 cm. 15 cm. Kemudian panjang setiap kotaknya itu adalah 2 meter persis. Oke, 2 meter. Kemudian karena jalan ini 3 meter, maka lebarnya 1,5 meter. 1,5 meter, oke. Sehingga volume dalam satu kotak ini dalam bentuk persegi panjang sama dengan 2 kali 1,5 sama dengan 3 meter persegi. Oke, satu kotaknya berarti 3 meter persegi. Nah, batu yang kita pilih untuk rabak beton K125 adalah batu ukuran 23. Oke. Maksudnya 23 ini, batu yang dimaksud ini harus pecah 3 sisi minimal. Oke, tunjukkan. Harus pecah 3 sisi minimal. Syukur-syukur bisa pecah 4 sisi. Oke. Manakala hanya pecah 2 sisi berarti bukan batu pecah, itu adalah batu kerontong. Oke. Ya, berarti batunya seperti ini ya. Berarti seperti ini ya. Ini batu keras, bukan batu gombong. Oke, siap. Ini batunya ya. Batu gombong inilah maksudnya batu gombong. Ini Batu gombong. Jadi kalau kita ambil 10, ada batu gombongnya 5 atau 3 atau 4, berarti batu itu nggak layak untuk rabak beton K125. Oke. Kalau kita ambil 10, ternyata batu gombongnya hanya 1, berarti masih layak. Oke. Inilah contoh pasir yang kita pakai dalam rabak beton K125. Untuk mengetes pasir ini layak dipakai untuk rabak beton K125, kita memakai tes sangat sederhana sekali, yaitu menyelupkan pasir ke dalam air. Nah, nanti tampak kalau pas dicelupkan ke dalam air ternyata muntruk, nah, berarti pasir itu banyak mengandung lumpur. Nah, ternyata setelah kita celupkan, ternyata tidak terlalu banyak lumpur yang mengambang. Nah, dengan demikian, tapi ini belum ideal. Ya, ini belum ideal, tapi untuk sementara, karena mungkin pasir agak susah diperoleh yang kualitas nomor 1, maka barangkali tidak mengapa kita pakai seperti ini.
Ini alat tes pasir sangat sederhana sekali, yaitu pasir kita ambil kemudian kita rendam ke dalam air. Oke, bisa dibuang airnya Pak, seperti apa pasirnya nanti? Oke. Setelah dibuang, pasirnya seperti ini. Oke. Ini pasirnya kasar dan tidak banyak parasnya. Pecahan-pecahan paras tidak banyak. Oke. Itu pasti pasir pasang yang bagus dan yang baik untuk cor rabat beton itu Pak ya. Oke. Semen yang kita pakai adalah semen tipe 1, yaitu semen Gresik 40 kg per sak. Inilah semen yang kita pakai dalam pembangunan jalan rabat beton Desa Belaru, Kecamatan Badak, Kabupaten. Kita tidak pernah berubah dari semen Gresik, dari semen merah putih atau semen Bima dan lain-lain sebagainya. Kita tetap konsisten pada semen tipe 1, yaitu semen Gresik 40 kg per sak. Inilah namanya dolak, alat takar untuk batu pecah dan pasir dengan dimensi panjang dan sebelah atas itu 38 cm, dan di bawah tingginya 56. Kemudian tinggi papan sebelah kanan maupun sebelah kiri itu masing-masing 20 cm. Oke. Inilah yang kita pakai untuk satu molen. Satu molen ini pakai batu pecah itu 5, kemudian pasir ini pasir. Oke, siap. Pasir juga pakai 3 dolak. Oke. 3 pasir, 5 batu ya. Batu, 1 semen, baru 1 molen. Oke, siap. Jadi setelah satu kotak ini full sampai papan bagesting penuh, itu kemudian setelah dihalus oleh Pak Tukang, itu kemudian kita garis-garis dengan sapu lidi dengan maksud permukaan jalan rabat beton ini tidak halus, sehingga manakala dilewati di musim hujan tidak licin. Ini bentuknya seperti ini, garis-garis melintang. Inilah bentuk jalan rabat beton K125 yang sudah 100% pada titik awal. Dan ini nanti setelah seperti ini, jadi sampai dari titik awal sampai titik akhir itu ada pengukuran semacam sertifikasi. Diukur panjang, kalau kita rencanakan 110 meter, berarti juga harus 110 meter. Kemudian kita ukur juga panjangnya, lebarnya. Kalau lebarnya 3 meter juga harus 3 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan selaku Kaur Pelaksana untuk Sapras Desa Belaru tahun 2020. Baik, demikian hari ini yang bisa kami sampaikan, yang kita liput berkaitan dengan progres ataupun pelaksanaan proyek pembangunan rabat beton kualitas K125 non struktur yang ada di Desa Belaru ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini, yang kita liput hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi desa-desa lain untuk mencontoh, untuk meniru dari kegiatan proyek ini. Mudah-mudahan proyeknya pun juga dalam proses pelaksanaan ini betul-betul awet dan sesuai dengan rencana, tidak mudah untuk rusak. Begitu ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Tetap stay tune di Asif Soboteso channel. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.